dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak suka uang? Ada di antara kita yang tidak suka uang? Kalau nggak suka boleh kasih saya atau kasih gereja. Kita setuju ya bahwa kita semua manusia suka sama uang. Pertanyaannya, kenapa kita suka uang? Pasti setiap orang beda-beda nih. Alasan saya suka uang sama alasan Pak Sonang suka uang pasti beda. Kenapa kita suka uang? Ada yang untuk transaksi untuk apa aja ya? Untuk kebutuhan sehari-hari, atau ada juga yang sukanya jalan-jalan, ada yang sukanya ditabung untuk beli barang, entah apapun itu. Kita semua suka uang untuk kepentingan kita masing-masing. Dan yang terlebih, kita semua pasti suka uang karena kita tahu nilainya, kita tahu manfaatnya, bisa buat transaksi. Coba kalau saya tanya tadi ke kelas balita, adik-adik mau permen, coklat apa yang saya buka, atau uang? Mereka belum ngerti. Mungkin mereka sebagian besar akan langsung coklat. Lilo dikasih uang sama permen, lihat uang sama permen di meja, pasti yang diambil permen. Kenapa? Karena dia belum ngerti uang, belum tahu berharganya uang. Tapi orang dewasa tahu. Tapi kalau misalnya anak itu sudah tahu, pasti pilihnya uang, karena uang itu bisa bahkan beli lebih banyak lagi satu permen di uang. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala orang dewasa itu juga bisa seperti anak kecil itu tadi. Bukan suka coklat, bukan suka permen, tapi kalau bagi anak kecil itu dia suka permen atau coklat, mungkin orang dewasa itu bagai kita suka uang. Kita menganggap kita tergoda, atau kadang-kala kita, mungkin gak semuanya ya, tapi kecenderungan manusia, kecenderungan kita adalah kita menganggap uang itu sebagai segala-galanya. Uang kesannya itu bisa menutupi segala sesuatu, mengatasi segala masalah. Sampai kadang kita lupa bahwa ada loh hal-hal lain yang sama berharganya atau bahkan lebih berharga daripada uang. Tapi mungkin kita seperti anak kecil itu nggak sadar kalau kita mencintai uang sampai membagi buta, kita lebih memilih uang itu daripada sebenarnya sesuatu yang lebih berharga. Misalnya, uang itu memang bisa kita pakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ya, bersama dengan keluarga besar. Tapi bisa nggak uang itu memberikan kita relasi yang sehat bagi keluarga kita? Uang bisa kita pakai untuk menyekolahkan anak kita sampai ke sekolah terbaik sedunia. Tapi bisa nggak itu menjamin bahwa anak kita akan sukses, akan punya karakter yang baik? Justru uang, kalau kita tidak berhati-hati, uang itu bisa jadi bencana, bisa
kecintaan uang yang berlebihan itu bisa membuat kita jadi tamak dan kikir. Nah, Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil Lukas yang kita baca pada hari ini itu berbicara tentang Yesus yang menegur orang yang tamak atau kikir. Tuhan Yesus tidak anti uang. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa uang itu tidak penting, bukan. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan. Tapi yang Yesus tegur adalah ketika uang itu menjadi membuat kita merasa itu lebih dari segala-galanya, membuat kita jadi tamak, jadi pelit, jadi kikir. Kita lihat dalam kisah Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada seseorang yang tiba-tiba mendatangi Yesus. Sebelumnya Yesus itu saat itu sedang mengajar banyak orang, mengajar tentang ayo bergantung pada Allah, jangan takut pada penguasa. Dia sedang mengajar. Tiba-tiba ketika ia mengajar, anggaplah kayak saya ini lagi khotbah, tiba-tiba ada satu jemaat menghampiri saya, lalu bukan bertanya ya, malah mengatakan, meminta bantuan, guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Dia lagi, ibaratnya saya lagi ngajarin tentang apa, entah tiba-tiba seorang adik ini, saya yakin ini adik karena dia nggak dapat warisan atau hanya dapat sebagai kecil warisan. Seorang adik ini tiba-tiba datang kepada Yesus, kepada saya. Kemudian Yesus mengatakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu? Yesus mengambil sikap bahwa saya nggak mau ikut-ikutan. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, si adik ini atau orang ini sebetulnya wajar aja datang kepada Yesus, karena pada zaman itu untuk bertanya soal hukum, bertanya soal aturan, biasa orang-orang itu tanya sama guru, sama orang Farisi, sama ahli-ahli Taurat. Untuk itu sebetulnya nggak heran bahwa seorang adik itu bertanya kepada Yesus. Tetapi Yesus itu tidak sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sukanya berbicara soal hukum. Pola Yesus, perhatikan deh, pola Yesus ketika menjawab orang-orang Farisi, menjawab orang, itu selalu nggak bicara soal hal-hal teknis. Misalnya, boleh nggak di Sabat begini, di pada hari Sabat begini, begitu. Boleh nggak aturannya A, B? Tuhan Yesus nggak akan mengurusin hal-hal teknis. Pola yang Yesus lakukan, dia langsung menyasar kepada akar masalahnya. Dan Yesus melihat motivasi dari seorang itu ketika datang kepada Yesus untuk meminta sebagian harta dari saudaranya adalah sebetulnya karena hatinya tidak puas dengan warisan yang punya. Karena ada kemungkinan Bapak Ibu Saudara, seorang adik itu entah nggak dapat waris sama sekali atau hanya dapat 1/3. Jadi laki-laki sulung mendapatkan bagian lebih banyak. Jadi Yesus mengerti ketika seorang itu bertanya kepada Yesus, sebetulnya ia sedang bertanya karena ia tamak. Sebab itu Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya gak berasal dari kekayaannya itu. Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan, ilustrasi. Jadi bukan pendeta DKI dong yang suka ilustrasi, tapi Yesus juga berkhotbah dengan ilustrasi. Dengan ilustrasi, ada orang kaya, punya harta benda banyak, punya ladang yang luas, bahkan hasil panennya itu gak cukup disimpan di mana dia bingung. Ibaratnya kalau kita punya, kalau zaman sekarang kita punya rumah satu di Cikarang, satu di Rengas Dengklok, satu di Karawang, gitu ya. Atau kita punya uang sampai limit gitu di rekening. Kalau zaman dulu nggak ada rekening ya, zaman Tuhan Yesus. Jadi kumpul ini ya di satu tempat, dan harta bendanya juga mungkin bukan cuma uang, ternak, juga hasil panen. Bahkan kita kalau zaman sekarang rekening kita sampai limit. Bisa nggak sih rekening limit? Saya nggak pernah punya uang sampai limit gitu ya. Sampai
sendok nasi lagi sisanya. Kalau kelebihan bahkan kita kenyang, ya sudahlah, direlakan. Kalau kita tahu kelebihan, pasti bisa kita relakan. Tapi orang kaya ini nggak tahu bahwa dia sebetulnya sudah kelebihan, sehingga dia harus masih menyimpan dan menyimpannya lagi. Itulah yang dinamakan tamak. Dan Yesus mengatakan orang seperti ini orang yang bodoh. Karena terus buat apa semua itu? Ceritanya, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan ceritanya, setelah rumah lembut itu jadi, semua harta benda masuk, tiba-tiba Tuhan berfirman, pada malam ini juga jiwamu diambil. Kemudian mati deh orang lain. Terus buat apa semua uang itu? Bagi Yesus ini adalah sebuah kebodohan. Kalau kita melihat bacaan yang kedua, bacaan yang pertama, kita Khotbah, apa yang dilakukan orang kaya itulah disebut sebagai usaha menjaring angin seperti tema kita pada hari ini. Bagi pengkhotbah, kalau bagi Yesus itu istilahnya bodoh, bagi pengkhotbah itu istilahnya itu usaha menjaring angin, sia-sia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Pengkhotbah, coba baca saat teduh, dibaca dari kitab Pengkhotbah ada 12 pasal, 12 hari selesai. Coba perhatikan kata sia-sia itu banyak sekali. Sia-sia. Memang Pengkhotbah ini intonasi kitabnya itu memang agak pesimis ya. Bagi pengkhotbah, yang sia-sia itu bukan cuma harta benda. Bagi pengkhotbah, yang sia-sia itu seluruh hidup manusia. Karena seluruh hidup manusia itu fana, akan mati juga. Dia mengatakan di pasal 2 ayat yang dibaca, bahkan hikmat aja dianggap sesuatu yang sia-sia. Karena nasib orang berhikmat sama nasib orang bodoh katanya sama aja, sama-sama mati kok. Jadi pengkhotbah ini melihat, aku sudah melihat seluruh kehidupan manusia yang miskin dan kaya, semuanya sia-sia katanya. Oh, ini jadi pertanyaan. Nah, terus berapa kita hidup kalau semuanya sia-sia? Nah, ini satu hal yang penting yang sebetulnya kita Pengkhotbah itu ingin tekankan. Jadi dia itu membangun ya sebuah poin bahwa segala sesuatu di dunia ini sia-sia, tapi ada satu yang membuat hidup manusia itu tidak sia-sia. Penasaran Bapak Ibu Saudara? Coba kita baca sama-sama Pengkhotbah 12 ayat 24 sampai 25. Pengkhotbah pasal 2. Pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 25. Silakan Bapak Ibu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gak ada yang lebih baik dari manusia yang bisa makan, minum, bersenang-senang dalam jerih payah. Sederhana ya. Tapi yang paling penting begini, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia. Jadi maksud pengkhotbah adalah hal yang paling penting dalam hidup manusia adalah dalam jerih payah kita, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa menikmatinya. Mau suka, mau susah, mau kaya, mau saat ini sedang susah, mau sedang berkelimpahan, mau sedang sakit, mau sedang sehat, semua itu bisa dinikmati. Dinikmatinya kenapa? Karena mengingat Tuhan. Itulah yang membuat hidup manusia bahagia dan gak sia-sia. Ibaratnya begini misalnya Bapak Ibu,
Jadi poinnya Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan itu nggak selalu datangnya dari luar, seperti orang kaya bodoh itu yang menganggap dia belum bisa bersenang-senang ketika uangnya banyak. Tapi justru Yesus mau mengatakan begini, kebahagiaan itu nggak selalu datangnya dari luar, dari makanan yang enak, dari rumah yang mewah, dari mobil. Nggak selalu. Ada orang-orang yang punya segala-galanya tapi masih juga memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi yang paling penting, kebahagiaan itu bisa datang dari dalam. Biasanya ini yang lebih awet, yang bisa tetap bersyukur, yang punya rasa takut akan Tuhan, yang merasa dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah yang kita ajak oleh firman Tuhan untuk sama-sama kejar dalam hidup ini. Bukan hanya hal-hal yang jasmania, yang memuaskan jasmani kita, tapi juga kita akan perhatikan hal-hal dalam batin kita, rohanian kita. Karena itu yang dikatakan dalam bacaan yang kedua, Kolose 3. Carilah perkara yang di atas, carilah kehendak Tuhan, ingatlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau suka jalan pagi gitu ya, jalan pagi, coba nikmati. Wah, masih bisa merasakan matahari pagi. Kalau Bapak Ibu Saudara lelah banget, coba mencari. Saya kadang-kadang kalau capek gitu ya, ada aktivitas di gereja, saya bisa tuh bersyukur ya depan tuh ada SDGan. Mungkin sederhana, tetapi itu bisa jadi suatu hal yang dinikmati. Ketika Kolose 3 mengatakan carilah perkara yang di atas, Tuhan sedang, Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa ayo carilah kehendak Tuhan, carilah sesuatu yang melampaui hal-hal jasmani. Berdoa, bangun relasi dengan Tuhan, bersyukur, termasuk berusaha berbuat baik, sabar, rendah hati, lemah lembut, peduli. Karena semua itu nggak bisa dibeli pakai uang. Itu hanya Roh Allah yang bisa memampukan kita mengerjakan semua itu bagi kita yang mau berusaha terus mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak Saudara, sebagai penutup, saya mau bercerita tentang seorang penulis dari Rusia bernama Leo Tolstoy. Harusnya sering mendengar ya. Leo Tolstoy itu terkenal penulis cerita, dongeng, dan buku dari Rusia. Nah, dia dijuluki sebagai teolog autodidak. Artinya autodidak itu artinya belajar sendiri. Kalau main piano autodidak berarti bisa main piano sendiri tanpa diajarin. Nah, dia teolog autodidak. Jadi dia nggak pernah belajar studi teologi, tapi dia secara autodidak dia bisa menulis buku-buku teologi, menulis buku-buku tafsiran, buku pemahaman dia tentang Injil sinoptik. Ada satu hal yang menarik dalam hidupnya yang bisa mewariskan teladan hidup yang luar biasa, yaitu seorang bangsawan. Jadi dia punya istilahnya privilege, kewenangan. Dia orang yang berada, orang yang kaya. Memang meskipun mamahnya meninggal ketika dia masih usia 1 tahun, kemudian gak lama papahnya meninggal, dan akhirnya dirawat oleh neneknya. Terus 1 tahun kemudian neneknya juga meninggal. Memang kisah hidupnya gak mulus, tapi dia itu mengakui bahwa dia itu gak pernah kekurangan cinta kasih. Dia itu pengikut Kristus yang luar biasa. Dia punya banyak ladang, dia orang yang berada. Tapi dia suka sekali baca buku dan menulis. Setiap hari dia menulis karena dia jenius ya. Makanya disebut teolog autodidak. Dia menulis sampai hari tuanya. Sebenarnya dia punya banyak sekali ladang. Tapi kemudian dia memilih, bukan masa tuanya ya, pada masa hidupnya sebetulnya dia memilih untuk hidup sederhana. Ladang-ladang yang dia punya, yang diwariskan kepada dia, itu sebagian besar, saya kurang tahu persisnya berapa ya, itu diberikan kepada petani-petani yang miskin. Kemudian dia terus menulis buku untuk membangkitkan inspirasi, menebarkan iman tentang siapa itu Kristus. Bapak-Bapak Saudara, mungkin bagi dunia yang tahu apa yang dilakukan oleh Tolstoy itu bodoh. Kenapa nggak kamu simpan untuk anak cucu, itu ada segitu
sederhana